Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur jikalau GKI Kayu Putih sudah dapat menyelenggarakan kebaktian di gedung gereja kembali sejak tanggal 9 Januari yang lalu. Akan tetapi, jikalau Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabat adalah pribadi-pribadi yang mencermati, memperhatikan angka kenaikan kasus COVID harian di tanah air, maka bukan tidak mungkin kita menjumpai fakta yang mengejutkan kita bahwa angka COVID-19 di tanah air berangsur-angsur bertambah setiap harinya. Jikalau pada 2 minggu yang lalu angka kasus harian masih di angka ratusan, maka kini sudah di angka ribuan. Bahkan pada saat video renungan ini direkam, angka kasus harian COVID sudah menginjak angka 4.000. Nah, bukan tidak mungkin di antara kita ada yang merasa cemas, ada yang merasa khawatir, ada yang merasa takut dengan kondisi yang seperti itu. Beberapa pakar kesehatan sudah menduga bahwa akan terjadi gelombang ketiga di tanah air yang diperkirakan akan berpuncak pada akhir Februari atau awal Maret yang akan datang. Nah, para sahabat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memaknai kondisi yang seperti ini? Di satu sisi, kalau kita membiarkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, keraguan muncul dalam hati kita, maka kita akan menjadi pribadi yang gelisah. Kita akan menjadi pribadi yang takut. Kita akan menjadi pribadi yang sukar untuk mengambil keputusan. Bukan tidak mungkin kondisi itu pun juga berpengaruh terhadap kesehatan mental kita. Di sisi lain, jikalau aneka berita itu merupakan bagian yang kita sadari sebagai mekanisme yang wajar, hal yang umum, tanpa membuat kita kehilangan kewaspadaan, maka hati kita akan tetap merasakan damai sejahtera. Kalaupun kita cemas, namun kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran berlebihan. Nah, hari ini dalam renungan Sapaan Sahabat, kita bicara soal protect your inner sanctuary, atau melindungi bagian yang kudus dalam diri kita. Mana bagian yang kudus dalam diri kita menurut para sahabat? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa bagian yang kudus itu adalah hati kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus pada bagian yang lain dalam perumpamaan maupun juga dalam pengajarannya dalam kitab-kitab Injil menjelaskan bahwa dari hatilah muncul segala apa yang jahat, apa yang pelicik, apa yang kotor, apa yang najis, apa yang cemar. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Itu berarti setiap kita tanpa terkecuali harus betul-betul menjaga hati kita agar tetap bersih. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, terkait dengan berita tentang pandemi COVID-19 akhir-akhir ini, tentu di satu sisi sekali lagi kita merasa khawatir. Kita bertanya-tanya apakah kebaktian onsite di gedung gereja masih bisa berlangsung ataukah tidak. Kita juga khawatir apakah varian Omikron ini akan menulari anggota keluarga kita atau tidak. Atau bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang anggota keluarganya sedang terpapar oleh COVID-19 akhir-akhir ini, juga bukan tidak mungkin cemas. Apakah varian Omikron ini menimbulkan gejala yang berat pada pasien, pada saudara, pada kerabat kita, dan bagaimana mereka bisa sembuh pada akhirnya. Nah, umat Tuhan, para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kondisi, dalam berbagai situasi kehidupan yang kita hadapi, penting sekali untuk kita bisa mengelola hati, bisa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Di satu sisi kita diajarkan untuk jangan tenggelam dalam kekhawatiran yang berkelebihan. Rasa takut menghilangkan sukacita. Rasa gentar yang berlebihan juga menghilangkan damai sejahtera dalam hati kita. Di sisi lain, ketika kita diajak untuk tidak gentar, diajak untuk jangan takut, bukan berarti bahwa kita bisa berbuat sesuka hati.
Bukan berarti bahwa kita mengabaikan protokol kesehatan, tidak demikian. Bagaimanapun juga, iman Kristiani mengajarkan kita untuk berpihak pada kehidupan. Allah melalui Nabi Musa suatu kali pernah berkata kepada bangsa Israel di padang gurun ketika mereka bersiap memasuki tanah Kanaan. Allah berkata, pada hari ini aku memperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Manakah yang kau pilih? Pilihlah kehidupan, kata Allah. Maka ketika pandemi COVID-19 masih mengintai di depan mata, panggilan iman Kristen tetap. Bagaimana orang-orang Kristen dipanggil untuk berpihak pada kehidupan. Itu berarti protokol kesehatan perlu tetap kita kerjakan dengan baik. Dan kalaupun kita mendengar berita-berita yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, yang menggelisahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan diri kita dihantui oleh rasa takut yang berkelebihan. Jangan biarkan hati kita pun juga dicemari, dikotori oleh rupa-rupa ketakutan, kekhawatiran, rasa gelisah. Sebab itu semua membuat kita kehilangan damai sejahtera. Tuhan Allah menyampaikan bahwa roh dalam diri kita bukanlah roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Maka maukah para sahabat merasakan damai sejahtera dalam hati? Kuncinya adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati para sahabat. Amin.